Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Selalu Tuhan. Saya percaya setiap kali kita beribadah kepada Tuhan, every time we gather together untuk memuji, menyembah Tuhan, worship Him, maka Roh Tuhan tinggal bersama dengan kita. Amin. Katakan amin. Kerinduan hati saya hari-hari ini, biar semua gereja Tuhan mengalami pengalaman bersama dengan Roh Kudus. Satu pengalaman yang mengubahkan hidup kita, supaya kita semakin lagi mencintai Tuhan, jadi hamba yang berkenan kepada Tuhan, menjadi orang yang menyembah, devoted, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pagi ini gue akan memberkati kita dengan firman Tuhan, bagaimana Tuhan rindu untuk memenuhi setiap kita dengan Roh Kudusnya. Katakan amin. Jadi kita berdoa sekali dengan Tuhan. Bapa, kami siap untuk menikmati mana surgawi pagi ini, roti kehidupan. Tuhan urapi kami semua, Tuhan urapi gue ya Bapak yang kami menyampaikan isi hati Tuhan. Kami percaya Roh Kudus, Engkau sedang memberkati kami pagi ini lewat hamba-Mu. Biar kami terbuka, hati kami terbuka, roh kami siap menangkap firman firman-Mu. Bahkan lebih daripada hamba bisa sampaikan di mimbar ini, Roh Kudus, Engkau yang bicara kepada kami pribadi demi pribadi. Engkau yang menyatakan hati-Mu kepada setiap kami, Roh Kudus. So we may walk as Jesus walked. Supaya kami boleh hidup seperti Yesus pernah hidup di atas muka bumi ini. Supaya kami boleh ditemukan sebagai orang-orang yang berkenan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu dengan segala ucapan syukur dalam nama Yesus. Yang siap dengan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dengan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Kami dengan tepuk tangan bagi Sang Raja. Shalom saudara. Saya bersyukur pagi ini saya bersyukur pada Tuhan kalau Tuhan memberi kesempatan saya untuk membagikan sebagian dari firman-Nya. Juga terima kasih buat Pak Olga yang memberi kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan sharing firman Tuhan ini. Meskipun agak sedikit bentar ya, tapi saya percaya Roh Kudus yang memampukan dan memimpin saya. Saya pagi ini sudah tahu ya, hari kita memperingati hari Pentakosta. Bukan cuma hari ini aja, kita akan terus mengalami Pentakosta itu dalam kehidupan kami. Saya akan membagikan tentang pencurahan Roh Kudus. Ini adalah suatu janji ya, merupakan janji Tuhan, merupakan juga sekaligus perintah Tuhan pada murid-muridnya saat pada waktu murid-muridnya di Bukit Zaitun berkumpul. Itu Tuhan ada suatu pesan bahwa Tuhan waktu setelah kebangkitannya sampai selang dia mau meninggalkan bumi naik ke surga, ada waktu dia di sana dia memberitakan firman-Nya, dia mengadakan mujizat-mujizatnya. Untuk apa tujuannya? Untuk semua boleh mengenal dia, boleh mengenal kasih Bapa, dan boleh mengenal bahwa Injil Kerajaan Allah itu boleh didengar oleh seluruh bangsa-bangsa. Maka dari itu dia memerintahkan. Kita akan melihat ya, kita akan melihat Kisah Para Rasul 1. Sebentar.
5 ya. Kita akan baca sama-sama. Saya aja yang baca. Kisah Para Rasul 1 ayat 3 sampai 5. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ada perintah Tuhan selama dia bangkit, selang waktu setelah dia bangkit, itu Tuhan ngapain aja ya? Apa yang dilakukan Tuhan pada saat dia menjelang naik ke surga? Yaitu ada 3 hal ya. Dia menampakkan diri kepada para rasul dan muridnya bahwa penderitaannya itu selesai, dengan suatu tanda bukti bahwa dia mempertunjukkan kepada murid-muridnya bekas luka-luka bahwa dia bangkit, membuktikan bahwa dia hidup. Itu di ayat 3. Setelah itu dia apa? Dia menunjukkan, menampakkan diri kepada para muridnya dan rasul. Dia mengajar tentang kerajaan Allah. Dan ketiga, pada ayat 4 dan 5, waktu dia menjelang naik ke surga, dia memberikan perintahnya bahwa dia berjanji akan mencurahkan Roh Kudusnya setelah dia naik ke surga, dan melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh tinggal di situ untuk menantikan janji Bapa. Yang saya sharingkan pagi ini, janji pencurahan Roh Kudus. Kenapa Tuhan janji? Pasti ada tujuan ya. Kenapa Tuhan janji kepada murid-muridnya? Kenapa nggak naik langsung aja ke surga? Kenapa dia berpesan? Bahkan melarang dia untuk jangan sampai meninggalkan Yerusalem sebelum janji itu dinyatakan. Kenapa? Karena ada misi Tuhan, ada amanat agung yang harus diteruskan oleh para rasul dan murid-murid Tuhan. Waktu itu ya, murid-murid Tuhan berkumpul di Bukit Zaitun itu ada 120 orang murid dan 11 rasul ya. Tahu satunya kan mestinya 12 ya. Satunya siapa? Yudas ya, yang sudah mati ya. Dan waktu itu misi ini Tuhan nggak sampai di situ. Kalau Tuhan nggak di bumi, sudah pengabaran Injil kerajaan itu berhenti. Tuhan nggak mau, karena Tuhan tahu dengan waktu yang sekian itu sangat terbatas. Itu cuma beberapa orang yang bisa mengenal Tuhan, beberapa yang dapat mengerti, menangkap, yang mengerti tentang kerajaan Tuhan, kerajaan surga. Jadi Tuhan nggak mau. Misi Tuhan itu seluruh dunia, seluruh bumi akan menjadi murid Tuhan. Jadi Tuhan masih punya amanat agung ya, yang harus disampaikan. Tapi Tuhan tidak bisa bergantung kepada Tuhan sendiri yang harus mengabarkan Injil. Dia harus menyediakan tempat, dia harus naik ke surga, menyediakan tempat untuk kita dan saudara-saudara ya. Dan juga Tuhan akan memperlihatkan bahwa murid-murid itu harus seperti dia, harus bisa meneladani seperti dia. Maka itu misi Tuhan ini, janji pencurahan Roh